Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah bersama-sama kita akan belajar mengkaji bahasa Arab dengan pendekatan ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan bahwa kajian bahasa Arab yang kita lakukan ini tidak terasa kering, tidak terlalu memeras otak kita untuk menghafal banyak hal, tetapi lebih terasa santai dan lebih terasa cepat, dan ada manfaatnya kita belajar bahasa Arab karena sambil mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Jadi sedikit bahasanya, nanti juga kita mengkaji isi kandungan ayat Al-Quran yang sedang kita kaji. Baiklah jamaah rahimakumullah, untuk kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mengkaji ayat ke-104 dari surah Ali Imran. Baik, mari kita mulai. Jadi surah Ali Imran ayat 104 ini ayat yang populer, apalagi di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah, karena menjadi landasan gerakan dakwah Muhammadiyah amar ma'ruf nahi mungkar kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baiklah, mari kita kaji potongan demi potongan. Jadi ayat ini dibuka dengan bisa kita sebut sebagai frase wal takum minkum ummatun. Wal takum minkum ummatun. Ya, kita kaji potongan demi potongan. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang terjemahannya. Jadi bisa kita potong untuk mempelajari terjemahannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kata wal takun. Wal takun. Jadi kata wal takun ini terdiri dari wawu, kemudian lam, huruf wawu, huruf lam, dan fi'il mudhari' takun. Jadi wal takun secara makna sering kita dapati terjemahannya dan adakanlah. Wal takun. Jadi wawu di sini sebetulnya dalam bahasa Arab wawu ada banyak jenis wawu. Salah satunya adalah wawul ataf. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita istilahkan kata sambung, artinya dan. Nah, kenapa kok awal dari ayat ini diawali dengan wa dan? Karena sebetulnya ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi di ayat yang ke-102 dari surah Ali Imran itu kan ada perintah untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian diikuti ayat berikutnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Perintah berikutnya adalah untuk beriktisam wa'tasimu bihablillahi, berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya 104 ada perintah yang lain lagi, maka antara perintah yang satu dengan perintah yang lain itu diberi kata sambung. Nah, kata sambungnya wawu, itu istilahnya wawul ataf dan. Jadi di antara perintah itu perintah bertakwa, perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Nah, kemudian ada perintah wal takum minkum ummatun, dan adakanlah. Nah,
sebelum kita lebih dalam kepada sisi bahasa dan kajian tafsirnya, kita selesaikan dulu terjemahannya, ya. Minkum. Minkum. Min itu dari, kum itu kalian semua. Jadi, dan adakanlah sebagian dari kalian semua. Sebagian dari kalian. Sebagian dari kalian. Kemudian ummatun. Ya, ummatun artinya umat lah. Biasa kita terjemahkan sebagai umat. Baik, yang penting kita untuk sementara ini tahu terjemahannya dulu. Nanti kita lanjutkan dengan kajian bahasa dan sedikit penjelasan tafsirnya. Umat. Jadi wal takum minkum ummatun, dan adakanlah sebagian dari kalian umat, sebuah umat. Baiklah, kita kaji sedikit dari sisi bahasa. Wal takum tadi kita sudah sampaikan, ini wawunya wawul ataf. Kemudian ada lam dan kata takun. Itu lamnya namanya lamul amri, lam yang berfungsi sebagai perintah. Wal takun, dan adakanlah. Jadi dalam bahasa Arab, perintah tidak selalu disebut dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Barangkali bisa kita sampaikan bahwa dalam bahasa Arab fi'il, kata kerja itu ada 3. Fi'il madhi, kata kerja lampau. Fi'il mudhari, kata kerja kini, sekarang. Kemudian ada fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, di antara cara untuk menyampaikan perintah dalam bahasa Arab itu bisa dilakukan dengan menggandeng antara lamul amri, lam yang berfungsi sebagai perintah, dengan fi'il mudhari, wal takun. Dan adakanlah, karena kana yakunu itu artinya ada, maka ketika diawali dengan lamul amri menjadi wal takun, itu dan adakanlah. Jadi itu perintah, dan hendaklah ada gitu. Sama saja itu terjemahannya, tapi maksudnya adalah perintah, dan adakanlah. Di ayat yang lain kita bisa dapati yang semisal dengan ini, perintah yang menggandengkan antara lamul amri dengan fi'il mudhari. Contohnya, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Al-ayah itu wal yakhsha, itu lam ketemu dengan kata yakhsha. Yakhsha artinya takut, dan hendaklah takut gitu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun. Nah, wal tangdur itu sama model seperti ini. Dan hendaklah setiap jiwa melihat. Nadhara yang dulu melihat, wal tangdur. Nah, itu dan hendaklah melihat setiap jiwa. Nah, sama modelnya seperti ini, perintah. Jadi dalam bahasa Arab perintah tidak melulu dengan fi'il amr. Ada yang dengan masdar, isim masdar itu. Contohnya dalam Al-Quran kita dapati wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Lah, ihsana itu masdar, tapi dia isim, tapi sekaligus dalam konteks ini sebagai perintah. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Wabil walidain, dengan kedua orang tua, ihsana, itu berbuat baiklah. Nah, berikutnya minkum, sebagian dari kalian. Min itu termasuk huruf jar, harfu jarrin. Kum itu menunjukkan banyak orang. Mukhatab yang diajak bicara itu banyak. Jadi dalam bahasa Arab jumlah itu dibagi menjadi 3. Jadi tunggal, ganda, dan jamak. Tunggal itu 1, ganda itu 2, kemudian jamak itu banyak. Tunggal itu istilahnya mufrad, ganda itu mutsanna, banyak itu jamak. Nah, kum itu untuk menunjukkan banyak orang, kalian semua. Jadi sebagian dari kalian. Maka sebagian mufasir kemudian dari bahwa di ayat ini yang diperintahkan adalah sebagian dari kalian, menjadi
Kemudian pengambilan hukum tentang nanti perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah dakwah. Perintah dakwah itu adalah fardu kifayah, karena yang diperintahkan adalah minkum, sebagian dari kalian, tidak semua. Ada yang menyampaikan bahwa penjelasan secara lebih detailnya, kenapa kok tidak semuanya tapi sebagian? Karena tidak semua orang punya kapasitas untuk menjalankan itu. Contoh, berdakwah tentang sesuatu yang perlu ilmu, tidak semua orang punya ilmu tentang materi yang akan didakwahkan itu. Maka yang berkewajiban berdakwah dengan materi ilmu itu adalah mereka yang punya ilmu. Berdakwah dengan harta, tidak semua berkesempatan berdakwah dengan harta. Ya, yang punya harta berdakwah dengan harta. Maka minkum itu sebagian dari kalian. Kemudian ummatun itu artinya umat. Kata ummatun, kata benda ummatun, isim gitu, itu menarik. Menariknya dari sisi apa? Yang pertama adalah bahwa itu jenis isim mustarok. Isim mustarok itu adalah kata benda, bentuknya satu tapi maknanya bisa banyak. Dalam bahasa Indonesia kita kenal ada istilah polisemi. Jadi satu kata tapi maknanya banyak. Biasa yang dicontohkan kalau dalam bahasa Indonesia kata bisa. Bisa itu bisa bermakna mampu, bisa bermakna racun. Saya terkena bisa, berarti saya terkena racun. Saya bisa membaca, artinya saya mampu membaca. Nah, umat juga demikian, sebetulnya artinya banyak umat itu. Ada umat itu hanya menunjuk satu orang bisa, umat itu menunjuk satu waktu bisa. Nah, tapi pada ayat ini sebagian besar mufasir itu menyampaikan bahwa yang dimaksud umat adalah segolongan orang. Lah, golongannya didasarkan pada apa? Nah, bisa jadi didasarkan pada agama tertentu. Kalau dalam konteks kita ya berarti orang Islam. Ada yang didasarkan pada waktu tertentu, kurun waktu tertentu. Ada yang didasarkan pada wilayah tertentu. Nah, maka dengan makna yang sedemikian, mestinya di setiap wilayah, di setiap waktu harus ada segolongan orang yang menjalani perintah pada frase berikutnya di ayat ini. Jadi sampai kepada penggalan ayat ini, wal takum minkum, itu adalah secara terjemah, dan adakanlah sebagian dari kalian umat, satu umat. Ya, saya rasa itu kurang lebih yang bisa kita kaji pada potongan dari surah Ali Imran ayat 104 ini. Tentu tidak sempurna, banyak salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Akhiran al-afu minkum wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.